Dan tantangan pelaksanaan Undang-Undang KIP. Jawaban pertama, kendala. Kendala adalah tidak punya data yang akurat. Tantangannya adalah Undang-Undang KIP sudah ada, namun masyarakat belum melakukan uji akses ke lembaga publik. Yang kedua, solusinya. Yang pertama, mensosialisasikan Undang-Undang KIP kepada masyarakat. Yang kedua, mendorong adanya uji akses kepada masyarakat. Tugas yang kedua, nomor 1, apa itu badan publik? Badan publik adalah lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan lembaga lainnya yang fungsi tugasnya berkaitan dengan pembiayaan negara. Itu saja yang kami jawab. Yang nomornya tidak. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih untuk kelompok paling juri. Perkenalkan, nama saya Dino. Ya, kami dari kelompok kami akan menjawab 2 penugasan. Yang pertama itu apa kendala dan tantangan pelaksanaan Undang-Undang KIP, dan yang kedua apa solusi mengatasi kendala dan tantangan tersebut. Ya, kami punya di sini ada beberapa jawaban sudah kami catat. Yang pertama, untuk kendala dan tantangan pelaksanaan Undang-Undang KIP, yang pertama adalah kurangnya sosialisasi Undang-Undang 14 tahun 2018 yang belum maksimal ke berbagai pihak. Yang kedua, kurangnya transparansi dokumen kepada masyarakat. Yang ketiga, belum adanya PPID di masing-masing kabupaten. Dan yang keempat, belum terbentuknya PPD secara baik. Penugasan atau yang soal kedua, apa solusi mengatasi kendala dan tantangan tersebut? Yang pertama, jawaban kami itu sarana atau solusi terkait informasi publik lewat media cetak maupun siaran TV. Dan yang kedua, badan publik harus diperjelas secara transparansi. Yang ketiga, legalitas PPD dari bupati berupa SK. Dan yang keempat, infrastruktur pendukung harus dibangun berupa website atau baliho. Terima kasih. Mungkin tadi di sini menyangkut dengan infrastruktur. Yang pertama itu tadi mungkin hanya disebut portal, jadi maksudnya adanya website PPD dari masing-masing PPD. Yang kedua, mungkin di sini sekaligus dalam forum ini juga apa sih sanksi dari kabupaten kota yang tidak mempunyai PPID, sehingga itu bisa menjadi tolak ukur, sehingga betul-betul bisa sejalan. Kemudian ada infrastruktur seperti dana desa. Dana desa ini kan ada yang bisa kita publish lewat website kampung atau website desa, ada juga yang bisa kita publish lewat media luar ruangan berupa baliho atau spanduk di depan kantor kampung. Kemudian bagaimana pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ini bisa sampai ada di tingkat paling bawah, dan ini saya pikir adanya kelompok-kelompok PPID sosialisasi sampai di tingkat paling bawah bisa bekerja sama dengan stakeholder yang lainnya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Dari kami, kendala dan tantangan pelaksanaan Undang-Undang KIP itu yang pertama, sosialisasi yang kurang kepada masyarakat terkait dengan Undang-Undang KIP. Yang kedua, masyarakat tidak memiliki ruang mengakses informasi publik. Yang ketiga, pimpinan daerah tahu tetapi tidak melaksanakan. Yang keempat, belum ada PPD di kabupaten. Solusi, perlu melakukan sosialisasi dari tingkat pemerintah, dari provinsi, kabupaten, distrik, kampung sampai ke masyarakat akar rumput. Untuk
Iya, untuk terkait dengan badan publik itu ada pemerintah di sini, ada eksekutif, ada legislatif dan yudikatif, terus lembaga-lembaga penerima dana hibah, LSM, Ormas dan lain-lain. Terus terkait dengan informasi apa saja yang perlu itu penggunaan anggaran ada APBN, APBD, DAK, DAU dan Otsus. Terus terkait dengan informasi apa yang tidak perlu dipublis itu terkait dengan kepentingan usaha yang berkaitan dengan persaingan ya. Terus informasi-informasi yang berkaitan dengan hak pribadi, misalnya jabatan. Terima kasih. Saya Ali Hapsi mewakili kelompok 4 menjawab pertanyaan yang ditugaskan. Yang pertama, apa kendala tantangan pelaksanaan Undang-Undang KIP? Jawaban kami yang pertama ini persoalan SDM, sumber daya manusia. Terus yang kedua persoalan infrastruktur baik di pemerintah maupun di masyarakat. Terus yang ketiga berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat dalam menerima Undang-Undang KIP. Solusi yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang KIP ini yang pertama adalah keterlibatan unsur masyarakat, unsur organisasi dan juga mahasiswa. Terus yang berikutnya sosialisasi dan publikasi. Untuk informasi apa saja yang perlu atau tidak dipublikasi ini menurut kami yang berkaitan dengan anggaran itu yang bisa dipublikasi. Mungkin ada tambahan, saya persilakan. Baik, saya pikir untuk informasi yang harus dipublikasikan itu juga tentang jalan anggaran saja, tapi tentang soal-soal yang ada di Papua ini harus diangkat supaya masyarakat tahu bahwa Papua punya keadaan itu seperti apa sekarang. Begitu. Dari saya mungkin begitu saja. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus untuk Kesempatan waktunya. Kami dari kelompok 5 mau menyampaikan hasil diskusi kami terkait penugasan yang tadi. Yang pertama, tugas pertama adalah kendala, tantangan, dan solusi. Kendalanya adalah keterbatasan akses informasi publik. Yang berikut tantangan adalah letak geografis di Papua, tidak ada jaringan. Solusinya membangun jaringan di daerah terpencil, di pulau-pulau dan di pegunungan, dan mengembangkan media publik yang berbasis website. Poin kedua, kendalanya adalah budaya tidak transparansi dalam mempublikasikan dokumen publik. Tantangannya adalah akuntabilitas rendah. Solusinya meningkatkan kapasitas pelaku lembaga atau pejabat publik. Yang berikut tugas yang kedua, Undang-Undang Informasi Publik. Yang pertama, badan yang menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu legislatif dan eksekutif. Dan informasi yang boleh dipublikasikan adalah penganggaran dan program-program yang berkaitan dengan pelayanan umum. Solusinya, pelayanan yang berkaitan dengan informasi yang tidak boleh dipublikasikan, yaitu pelayanan yang berkaitan dengan privasi. Misalnya, contoh status pasien yang berkaitan dengan kode etik dan lain-lain. Demikian, terima kasih. baik, terima kasih untuk Dari sini hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, apa kendala dan tantangan pelaksanaan Undang-Undang KIP? Jawaban kami yaitu belum sinkronnya antara regulasi dan pemegang wewenang. Kedua yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Ketiga yaitu kurangnya implementasi di lapangan selalu terlambat.
Dan selanjutnya yaitu pengolahan data di OPD di pemerintah daerah masih kurang atau pengarsipan data masih kurang, belum tersedianya data yang akurat. Solusinya yaitu sosialisasi secara terus-menerus kepada masyarakat. Selanjutnya, pembentukan perangkat pendukung KIP di masing-masing pemerintah daerah. Tantangannya yaitu pemenuhan informasi publik sangat susah. Dan selanjutnya, waktu pemenuhan permintaan data selalu molor atau tertunda. Menurut kami badan publik yaitu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan-badan lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Penugasan yang kedua yaitu informasi apa saja yang perlu dan tidak perlu dipublish. Yang perlu yaitu sama dengan teman-teman lain, penggunaan anggaran, dan yang tidak perlu yaitu yang dibilang teman tadi sebelah mengenai status pasien yang ada penyakit tertentu. Ya, terima kasih, itu saja yang kami sampaikan. Baik, terima kasih.